Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat malam waktu Indonesia bagian Barat, tepat di hari Sabtu 3 Agustus tahun 2024, kita berjumpa di acara pelatihan Basic Microcontroller by Alka Technology. Nah, pada malam hari ini, salam kenal teman-teman sebelumnya. Saya adalah Kak Min. Nah, teman-teman biasanya memanggil saya Kak Min. Nah, nama asli saya Friska. Nah, silahkan monggo teman-teman pingin panggil yang mana. Nah, pada malam hari ini, insya Allah saya akan menemani belajar kita, main bareng kita, ngulik tentang basic microcontroller, tentunya bersama kakak mentor yang luar biasa. Karena tak kenal maka kenalan. Biar sayang juga dengan kakak mentornya, izinkan saya untuk em, memperkenalkan dan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nah, sambil menanti nih, ternyata teman-teman masih ada 3 juta yang hadir, tapi ternyata masih ada 2 juta yang mengantri di belakang untuk memasuki ruangan. Jadi mohon izin untuk sambil mencari file. Nah, kita sambil nunggu. Teman-teman yang satu-satu ini lagi masuk antri ya. Silahkan untuk masuk ke ruangan karena sebentar lagi kita akan memulai acara pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah ikut beberapa pelatihan yang diadakan oleh Alka Teknologi, tentu sudah kenal banget dengan kakak mentor kita satu ini. Nah, tentu untuk yang belum pernah eh, mengikuti pelatihan, nah selamat datang, saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe seluruh official account kita biar kalian update terus dengan ada program apa sih yang baru, ada info atau ada edukasi apa lagi nih yang akan selalu kita update di akun official kita. Tapi sebelum saya spill lebih lanjut, nah perkenalkan ini adalah kakak mentor kita, Renaldo Junaidi Alkaaf. Beliau adalah lulusan Keteknikan Pertanian tahun 2011 yang ketika itu di akhir semesternya hobi banget dengan robotika. Dan akhirnya bersama teman-teman seangkatan beliau membangun tim robot Akro untuk bisa ikutan tampil dalam lomba robot kala itu. Nah, berangkat dari sana ternyata sampai sekarang ketagihan ya, dan akhirnya menjadi praktisi yang menekuni bidang tersebut dan terus mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi. Keahlian beliau di seputar software desktop, interface, ada software Android, microcontroller tentunya, komunikasi data, dan yang sekarang lagi hype ada IoT atau Internet of Things. Beliau belajar di Universitas Brawijaya dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja di JNN Malang, di pabrik susu, kemudian PT Madani Jayantara Indonesia, dan sekarang menjadi owner di Alka Technology. Perjalanannya panjang dan akhirnya mendirikan sendiri Alka Teknologi yang doakan kami, support kami terus ya, biar ke depannya kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan gratis ini untuk mencerdaskan bangsa dan negara kita. Amin ya. Ini beneran Kak, kayak gini foto CV-nya. Nah, karena tak kenal maka ini, nah beliau ini memang satu di antara 1 miliar ya. Unik sekali ya, kalau kakak mentor. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan Kak Mentor, pengen reach up beliau, silahkan menghubungi langsung ke kontak yang tertera. Dan basecamp kami ada di Malang. Silahkan kalau yang barangkali dekat atau sedang berkunjung ke Malang, nah, jangan ragu-ragu, monggo. Silahkan main ke basecamp kita, ngobrol-ngobrol lebih dalam. Nah, dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa teman-teman silahkan untuk reach out kami di sosial media di @alka Teknologi. Nah, ada di Instagram. Kemudian untuk YouTube-nya kami ada di sama Alka Spasi Teknologi. Nah, seperti ini yang di bawah spill-nya. Kemudian ada juga di TikTok. Sama juga Alka Teknologi. Cari aja. Oke deh, kita sudah kenalan dengan kakak mentor kita. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk kita panggilkan langsung saja
Selamat malam, apakah Kak Mentor sudah hadir bersama kita? Halo, halo. Oh, sepertinya belum ya. Baik, sambil menunggu Kakak Mentor yang akan segera merapat bersama kita, boleh dong di-drop di kolom chatnya yang ada di Zoom. Ini sudah yang hadir 2 juta, oh maaf 3 juta yang sudah hadir ini dari mana aja nih? Oke, ada yang dari Jember, Bekasi, Bogor. Oh, ada juga yang dari Malang. Halo, selamat malam. Ada yang dari Jakarta, Kudus, Batang itu mana ya? Oh, ada yang dari Solo juga. Masya Allah, ada yang dari Kupang. Wow, Bandung, Depok juga udah merapat. Oke, terima kasih banyak, teman-teman. Oh, ada Kak dari Kak Khairul dari Tasikmalaya. Wah, nah ternyata jarak yang jauh di peta itu tidak mengurangi semangat teman-teman pada malam hari ini ya. Kita ternyata bisa diberikan rezeki, diberikan kesehatan untuk bisa bersua melalui online. Nah, semoga mempererat silaturahmi dan silahkan disajikan, disiapkan dulu snack-snacknya, kopi-kopinya, sajennya untuk menemani malam minggu kita, malam minggu yang berkualitas ya. Saya panggil lagi, apakah Kak Mentor mohon berkabar, apakah sudah bisa bergabung bersama kita? Oke. Oke, sepertinya kita masih perlu menunggu sejenak. Nah, boleh diinfokan juga nih teman-teman, sudah menyiapkan perangkatnya kah? Sudah punya perangkatnya belum nih? Terus yang sudah punya perangkat, ada yang pakai Arduino apa aja? Boleh di-spill dong, dibagi info ke Kak Min. Pakai Arduino apa? Ada yang pakai Arduino Uno, Arduino Mega, atau pakai Arduino yang lain? Masih, kita sambil menunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oh, Kak Farhan dari Batang itu Jawa Tengah. Oke, 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 siap. Semoga diberi jodoh untuk bisa main ke sana ya, timnya Alka Teknologi ya. Biar tahu. Oke. Dari Kak Ubay Depok. Belum Kak, saya masih tahap belajar, jadi butuh materi yang lebih. Oke, tenang aja. Nanti yang belum punya perangkatnya pun tetap bisa ikutan praktek, tapi pakai simulasi. Nanti gimana detailnya kita akan belajar bareng bersama kakak mentor ya. Halo, halo. Saya panggil untuk kak mentornya. Nah, ada nih Kak Kairul ya. Kak Kairul pakai Arduino Uno. Mantap. Siap, siap, siap. Ada yang berbeda kah dengan Kak Khairul? Misalkan aku nggak pakai Uno nih, pakai apa ESP atau Mega? Nah, silahkan drop di kolom chat biar nanti kita sampaikan ke Kak Mentor ya, eh, biar Kak Mentor bisa menyesuaikan. Yang belum punya, karena masih baru banget pengen belajar kenal dengan basic Arduino, jangan resah karena tetap kita akan bisa praktek bareng dengan simulasi tentunya. Nah, Halo ini Kavin, ada Kak Alvin pakai Arduino ESP. Oke, siap. Nampaknya Kak Mentor sudah hadir bersama kita. Halo, Kak. Selamat malam. selamat malam Kavin dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini apakah macet, Kak, di Malang? Iya, mohon maaf sekali guys. Tadi sudah mau mulai tapi kok ada kendala teknis sedikit ya, jadi agak terlambat. Oh iya, jadi sebelumnya Kavin mau menyampaikan dulu untuk teman-teman semua. Jadi kita doakan nih karena kebetulan Kavin ulang tahun ya. Semoga kakak Admin panjang umur,
ya diberikan sisa usia yang berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bermanfaat untuk alam semesta. Amin, amin. Terima kasih, Kak. Wah, jadi ketahuan nih ya. Untuk teman-teman yang mau ngado, dipersilahkan. Kirimkan ke alamat Basecamp yang tertera di akun official media sosial kita. Oke, Kak. Nah, ini teman-teman tadi ngobrol. Ternyata, oh ada suaranya kurang keras, Kak, katanya. Nah, barangkali boleh diotak-atik, Kak Mentor ya. Mana saya ya? Kurang keras. Iya, suaranya Kak Mentor. Bener Oke. kan suaranya Kak Mentor kan, teman-teman? Atau suara saya, jangan-jangan. Nah, cek Kamin. Kalau di Kalau Kamin gimana? kalau di saya noise sih, lebih ke noise ya. Mungkin terjadi satu dan lain hal di device-nya Kak Men. Oh iya, kurang jelas ya. Nah, tadi teman-teman banyak yang ternyata pakainya Arduino ESP sama Uno dan masih ada yang masih mau baru mengenal, pengen belajar lebih dalam dan masih ragu-ragu mau beli apa. Jadi mau tahu dulu gitu, Kak. Nah, nanti bisa dikasih paham ya teman-teman, diajak main bareng, keseruan kita belajar microcontroller. Kalau gitu, karena Kak Mentor sudah siap, saya serahkan sesi selanjutnya ke Kak Mentor. Silahkan, Kak. Siap, Kamin. Terima kasih banyak. Salam kenal dulu teman-teman semua. Saya Aldo yang akan menemani teman-teman bermain pada malam hari ini. Ngapain nih kita belajar microcontroller ya, teman-teman ya? Buat apa nih? Ada yang udah punya bayangan mungkin mau belajar apa, mau bikin apa gitu ya? Nah, mungkin aku berikan tambahan wawasan aja. Jadi apa namanya? Kita belajar microcontroller itu untuk tentunya melatih logika yang pertama. Ya, melatih logika, menambah wawasan tentang elektronika, nah, kemudian juga nanti belajar bahasa pemrograman. Kita satukan itu semua ya, elektronika, bahasa pemrograman, dan logika kita. Jadi untuk membuat, apakah nanti tujuannya membuat tentunya sebuah alat kontrol ya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, jadi kayak robot gitulah ya, di mana robot itu membantu pekerjaan kita. Jadi pekerjaan yang dibantu dengan kontrol biasanya pekerjaan yang bersifat pengulangan teman-teman ya. Contohnya kayak sortasi uang, ya kan? Sortasi pemilihan apa. Dimana kalau itu dikerjakan secara manual, ya oke aja kata manusia ya. Hanya saja manusia itu punya daya konsentrasi yang ketika dia pekerjaannya berulang itu makin lama menurun. Nah, sebaiknya dibantu dengan kayak alat kontrol yang akan kita pelajari sebenarnya manfaatnya itu. Kalau dulu lagi ceritanya tentang robotika, kenapa robot itu dibuat? Karena untuk membantu pekerjaan manusia yang membahayakan, contohnya di daerah-daerah yang ada radiasinya. Ya, daripada manusia yang kena radiasi, lebih baik dibantu dengan robot. Ya. Oke, suaranya masih kurang jelas ya. Waduh, ngapunten. Ini kayaknya masalah jaringan, guys. Oke, nanti boleh sambil ditanyakan aja jika ada yang cerita ataupun wawasan yang diberikan ada yang masih kurang jelas nanti langsung chat aja ya teman-teman ya. Kalau udah urusan jaringan ini agak sulit ya kita pasrah sama providernya. Saya akan coba untuk share screen dulu teman-teman ya biar sambil teman-teman bisa lihat. Oke, jadi sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa kita sebenarnya ada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Itu sebaiknya teman-teman simak terlebih dahulu sebagai wawasan awal. Ya, baru lanjut ke materi yang dalam hari ini sebenarnya begitu. Tapi kita coba ulangi sedikit aja, nanti teman-teman tetap simak kembali bagi teman-teman yang belum. Oke, sejenak ya teman-teman ya, coba ganti perangkat dulu. Nah, testing pakai perangkat yang lain gitu. Nah, iya daripada teman-teman
kurang jelas dalam menerima materi ya. Kita kasih waktu sebentar untuk kakak mentor mempersiapkan device cadangannya untuk biar suaranya lebih jelas terdengar ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, silakan untuk teman-teman, saya juga izin sekalian nunggu kak mentor berbagi menyiapkan device barunya. Nah, saya pengen berbagi dulu nih, boleh ya kak mentor ya? Jadi nanti selama bulan Agustus kita ada beberapa pelatihan yang akan diadakan. Pelatihan berbayar. Nah, ini kelebihannya akan teman-teman akan dapat e-sertifikat, kemudian 4 kali sesi dengan harga yang murah meriah khusus di bulan Agustus ini karena perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mendapatkan rekaman dan kelas teman-teman kelas dengan networking yang luas, kemudian free coaching seumur hidup. Jadi kalau misalkan nanti batch baru pengen ngulang, pengen ikutan itu sudah free, sudah include dengan eh, 1 kali pembayaran itu aja. Nah, semoga saya belum bisa menampilkan gambarnya, tapi apakah Kak Mentor sudah bisa bergabung bersama kita? Oh, belum ya? Siap-siap. Oke, nah nanti untuk teman-teman jika tertarik, eh, tenang aja karena setelah acara pada malam hari ini, saya akan membagikan flyer pelatihan apa aja sih yang ada di WhatsApp grup kelas kita ya. Oke, Kak. Apakah sudah siap, Kakak Mentor? Testing, testing. Apakah suara saya terdengar lebih nyaman atau gimana nih? Gimana teman-teman? Kalau di saya cukup sangat jelas, Kak. Oke, bagus. Oke, silakan Kak, dilanjut. Oke, mohon maaf ini memang kendala teknis kelihatannya, guys. Oke, lanjut lagi ya. Jadi silakan disimak untuk materi kita pada malam hari ini. Kita mau kenalan lagi dengan basic mikrofon. Ya, kita coba simak sedikit mengulang materi yang ada sebelum. Oke, untuk board, jadi kalau ada teman-teman yang nanya, aku pakainya itu yang Uno atau yang ESP misalnya gitu ya. Jadi di depan kita ini ada gambar microcontroller yang kita sebut dengan board Arduino Uno yang sebelah kiri. Ini yang modelnya DIP ya teman-teman ya. Ada yang modelnya DIP, ada yang modelnya SMD. Ya teman-teman yang kenalan, yang udah pernah searching-searching sebelumnya, enakan Uno yang DIP yang seperti ini. Ya DIP itu artinya dual in package. Dia biasanya punya IC dengan kaki yang berbaris sejumlah 2 baris. Dual in package ya. Ada yang bilang DIL, dual in line. Ini lebih mudah untuk direparasi seandainya teman-teman ada kerusakan. Karena di sini dia modelnya soketan. Ini bisa dicabut, teman-teman. IC ini ya, microcontroller ini bisa dicabut dan bisa dipasang yang baru seandainya ada kerusakan. Jadi kan lebih mudah untuk reparasinya. Untuk teman-teman pemula yang belum tahu harus beli apa, kita rekom banget untuk pakai Arduino Uno yang model deep seperti ini. Ya, daripada yang SMD. SMD memang harganya lebih murah. Hanya saja ketika ada reparasi itu akan lebih sulit penanganannya. Kita butuh alat khusus ya, soldernya solder khusus. Kemudian ini yang di sebelah kanan ada board ESP. Jadi teman-teman yang misalnya pengen belajar ke arah Internet of Things, ya, monitoring jarak jauh, kendali perangkat jarak jauh, ya, kendali motor, lampu dan sebagainya jarak jauh via jaringan internet. Nah, disarankan pakai yang ini, ya, kelasnya ESP. Dia punya fitur WiFi di dalamnya. Jadi lebih mudah nantinya teman-teman dalam mengimplementasikan si perangkat untuk masuk ke jaringan. Kalau si Uno dia nggak punya
eh, untuk connect ke jaringan, kalau teman-teman pakai Arduino Uno itu butuh tambahan shield atau modul tambahan ya, namanya LAN shield ataupun yang intinya modul tambahan untuk bisa si Uno masuk ke dalam jaringan. Ya, rekomnya untuk yang ke arah IoT pakai yang ESP aja ya, teman-teman. Itu akan lebih memudahkan untuk teman-teman pemula bermain. Oke, lanjut lagi. Ini arsitektur dari microcontroller ATmega 328 yang ada pada Arduino Uno. Ya, ini materi awal kita kemarin ya. Aku agak cepat aja teman-teman biar kita dapat tambahan materi ya dari yang kemarin sebelumnya. Jadi pada Arduino Uno itu menggunakan microcontroller ATmega 328 yang kaki-kakinya bisa teman-teman lihat di sini. Ada PC6, PD0, PD1, ini nama-nama asli dari kaki-kaki pin microcontroller ATmega 328 yang ada pada Arduino Uno. Ini ya. Nah, ini dia bentuk dari Arduino Uno di mana dia menggunakan microcontroller ATmega 328. Ini yang modelnya tadi kita cerita deep. Jadi kalau kita beli board Arduino Uno, teman-teman, itu seperti beli laptop sudah ada OS-nya. Ya, analoginya seperti itu. Jadi suatu saat ada kerusakan pada Arduino Uno, microcontroller ini ketika dicabut dan dipasang yang baru, nah itu tidak bisa langsung bisa dipakai karena belum ada OS-nya. Nah, OS-nya kita sebut bootloader. Itu harus dimasukkan terlebih dahulu OS-nya, baru dia bisa dipakai secara normal lagi si board Arduino Uno-nya. Oke, lanjut lagi. Untuk microcontroller apa namanya yang tadi punya kaki-kaki pin CAT Mega 328-nya ya, punya pin-pin namanya itu apa? PD0, PD1, PB0, PB1, dan PC5, PC4, dan sebagainya. Ini nama-nama asli dari perpanjangan kaki si ATmega 328. Kalau kita udah beli board Arduino Uno, nanti kaki-kaki pin-pin yang tadi namanya ruwet tuh ya, ada port, ada abjadnya, ada indeksnya gitu ya, itu dirubah lebih sederhana. Ya, contohnya menjadi ini. Nah, pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, sampai pin 13. Ini akan lebih memudahkan bagi pemula membayangkan kaki-kakinya dibanding menghafalkan ada abjadnya, ada indeksnya. PD6, PD7, PB3, PB4. Di mana posisi kalau yang kaki-kaki nama asli tadi itu tidak urut juga, teman-teman ya. Ada yang agak berantakan atau agak acak gitu. Nah, ini dirubah namanya menjadi lebih sederhana, 0 sampai 13. Kemudian ada yang A0, A1, A2, A3, ini pin-pin nanti yang memiliki fitur pengolahan analog ya, teman-teman ya. Di sini ada fitur analog digital converter di dalam kaki-kaki pin yang memiliki awalan A. Oke, lanjut lagi. Jadi ini untuk fungsi umum dari pin atau port tadi ya, pin 0, pin 1, pin 2, pin 3 itu ya. Fungsi umum mereka adalah input dan output. Karena bisa input dan output ya, ini agak sedikit berbeda dengan PLC. Sebenarnya kalau PLC dalamnya juga microcontroller sama, dia cuman dia lebih dimudahkan ya, lebih dimudahkannya di plot sisi ini untuk input, sisi ini untuk output gitu ya. Nah, kalau kita bermain microcontroller, kita agak mundur lebih ke belakang lagi, artinya semua pin itu bisa input dan output. Kita yang harus nyeting kapan dia jadi input, kapan dia jadi output. Ini kan jadi lebih fleksibel sebenarnya. Tidak seperti PLC yang misalnya diplot. Jadi pin ini fix buat input, pin ini fix untuk output. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kemudian untuk input sendiri ya, artinya nih pin-pin apa namanya? Misalnya kita pakai untuk membaca ya pin-pin microcontrollernya, contohnya kayak baca sensor cahaya, baca tombol itu juga input, membaca sensor pintu gitu ya. Itu maka nanti pin-pin yang kita pakai tadi untuk membaca sensor perangkat sensor itu nanti disetting dulu sebagai input, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk setting sebagai input pinnya. Ketika pin-pin misalnya digunakan untuk mengendalikan ya, contohnya mengendalikan LED, mengendalikan relay, motor, dan sebagainya, itu jangan lupa untuk nyeting pin tersebut menjadi output. Nah, ini sebenarnya hal dasar yang teman-teman pemula sebaiknya sudah memahaminya di luar kepala. Ya, bagi yang belum di luar kepala berarti butuh menyimak kembali materi ini ya, diulang-ulang, ditanyakan sampai paham.
Gitu ya. Ini basic banget soalnya tentang input dan output. Kapan pin itu jadi input, kapan pin itu jadi output. Ini sangat basic. Oke, kemudian ketika misalnya tadi disetting sebagai input, maka nanti pin tersebut akan punya kemampuan membaca data. Kalau pin disetting sebagai output, dia punya kemampuan mengeluarkan data. Kemudian apakah bentuk datanya? Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi untuk yang board Arduino ini, nah ya board Arduino ya, baik itu Arduino Uno, Nano, Vega, Pro Mini, itu bermainnya di tegangan ini ya teman-teman. Bentuk datanya adalah sebenarnya berupa logika high atau logika satu ya, yang identik dengan tegangan 5 volt. Dan logika nol atau low itu identik dengan tegangan 0 volt atau ground. Ya, jadi bentuk datanya cuma ada dua ya teman-teman ya. Ini kita bermain di sisi digital ya. Jadi logika data itu cuma ada dua. Ya, kita bilangnya logika aja. Ada logika satu atau high itu yang identik dengan tegangan 5 volt dan satu lagi yang logika nol atau low itu identiknya dengan 0 volt atau ground. Ini ada sedikit perbedaan untuk teman-teman yang misalnya nanti mau bermain dengan board atau microcontroller ESP, baik yang 8266 maupun 32. Itu datanya untuk logika satu atau high-nya dia 3,3, sama untuk logika nol atau low-nya dia 0 volt. Oke, lanjut lagi. Oke, ini adalah permainan awal kita, guys. Ya, permainan awal atau Hello World dalam bermain dengan Arduino. Kita bermain dengan LED yang ada di boardnya atau LED yang sudah tersolder di dalam board Arduino Uno misalnya gitu ya. Di setiap board Arduino biasanya terdapat LED ini. Jadi LED yang sudah tersolder dipasangnya di pin 13, kita sebutnya LED on board atau LED built-in gitu ya. Itu yang dipakai main paling awal untuk nguji dulu nih perangkatnya oke enggak gitu. Nah, ini untuk pemanasan kita ya, kita jadikan pemanasan kita teman-teman. Pemanasannya adalah bermain atau mengendalikan LED pada pin 13 perangkat board Arduino. Untuk teman-teman yang belum punya perangkat, ya, oke kita cerita dulu deh. Jadi nanti kalau teman-teman beli, misalnya mau beli apa tuh? Arduino Uno yang model deep gitu ya. Nah, kami juga jual tuh nanti kontak kami bagi yang teman-teman yang berminat. Beli Arduino Uno deep, nanti teman-teman akan dapat ini ya. Oke, ini ya perangkatnya ya. Nah, teman-teman ini ya perangkatnya udah punya perangkatnya terus gimana cara pakainya? Ya, tinggal nyolokin ini dengan ke port USB komputer. Kemudian nanti teman-teman butuh mendownload sebuah software. Ya, softwarenya kita bareng-bareng kutunjukkan. Nah, teman-teman nanti butuh download software yang dibutuhkan ya, Arduino IDE. Nah, nanti Google aja software Arduino IDE, software Arduino-nya ini diklik. Ini tempat download si Arduino IDE, ya, software yang dibutuhkan. Ini yang versi sangat terbaru ya, Arduino IDE versi 232. Ini bagi teman-teman yang punya spek komputer cukup, ya, silakan boleh install yang terbaru. Bagi yang teman-teman spek komputernya agak-agak ya, kayak saya, pakai versi yang lebih lama aja ya, versi yang ini teman-teman. Arduino IDE 1819. Bagi teman-teman yang belum punya, silakan langsung nanti di-download di sini nih. Windows Win 7 and Newer. Ini diklik aja. Silakan yang mau kontribusi ya pakai dolarnya. Yang enggak ya udah download aja. Terus langsung just download aja. Ini bagi teman-teman yang mau berlangganan info dari Arduino ya terkait mungkin perangkat terbaru, software terbaru dan sebagainya, silakan masukkan emailnya. Terus subscribe and download. Nanti teman-teman dapat info ke email. Bagi yang enggak ya udah langsung aja just download, maka dia akan langsung mendownload filenya.
Ya, setelah filenya terdownload, selesai tinggal diklik-klik aja install. Ya, ketika instalasi akan ada pop-up beberapa info terkait apakah mau install ini. Itu jangan sampai ada yang terlupakan untuk diinstal. Di low install sampai prosesnya selesai. Oke ya. Setelah selesai softwarenya nanti akan seperti ini kurang lebih hasil dari instalasi software Arduino IDE yang versi 1819. Teman-teman boleh punya dua versi, jalan dua-duanya ya untuk Arduino IDE sendiri. Mari ya, kita tunggu terbuka. Oke, udah kebuka nih. Oh, ini ada ini nih. Awal banget software ini dibuka, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini boleh kita bisa. Ini dia software Arduino IDE yang nantinya akan kita pakai untuk membuat program ya, program yang akan dikerjakan oleh perangkat board Arduino kita. Oke, udah kenalan ya sama softwarenya ya, software Arduino IDE. Jangan lupa tadi proses instalasi, jangan lupa di allow dan install seandainya ada pop-up info muncul ya. Install-install aja terus, karena itu menginstal beberapa driver. Beberapa di grup kayaknya ada yang korup ya Arduino IDE-nya ya. Bagi yang korup itu sebaiknya ulangi lagi aja prosesnya. Oke, selanjutnya nanti tinggal colok Arduino IDE-nya. Contohnya Arduino IDE, sorry, Arduino Uno. Ya, ini colok aja langsung ke USB-nya teman-teman ya, lewat port yang ada di sini. Ini mau kuhubungkan dulu dengan gini ya teman-teman ya, untuk pemasangannya. Selanjutnya nanti dia akan bisa kita cek di tools, di boardnya pilih yang sesuaikan. Kita lagi pakai apa? Saat ini aku lagi pakai Arduino Uno, dipilih boardnya, di tools, di board, pilih boardnya yang Arduino Uno. Sesuaikan dengan perangkat real yang lagi teman-teman pakai. Oke, selanjutnya setelah milih board, selanjutnya adalah di tools lagi, pilih port. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini ada COM ya. Nah, yang ada Arduino Uno-nya inilah yang kita pilih ya. Jadi ada dua hal yang butuh di-set ya. Di awal dalam bermain dengan Arduino IDE, itu boardnya, yang kedua portnya. Pastikan boardnya benar, pastikan portnya benar. Maka ini sudah bisa kita pakai ya di software Arduino IDE kita untuk memprogram si Arduino Uno. Nah, untuk teman-teman yang belum punya perangkat misalnya, jadi teman-teman bisa pakai simulasi dulu. Ya, simulasinya bisa pakai yang paling sederhana pakai Walkwith. Teman-teman bisa pakai Walkwith, walkwith.com ya. Teman-teman bisa pakai ini bagi teman-teman yang belum punya perang. Namun tetap saja namanya simulasi ya, dia tidak real teman-teman ya. Teman-teman tetap jika sudah mantap dengan peminatannya di sini ya sebaiknya praktek langsung dengan perangkat. Karena di simulasi jalan di perangkat juga belum tentu jalan ya. Karena kondisi simulasi ini cukup ideal ya, itu dikondisikan cukup ideal. Kayak konslet dia nggak ada, dia aman-aman aja ya kan kalau simulasi.
Oke, nanti bagi teman-teman yang pakai Walkwi, yang belum punya perangkat, silakan pakai Walkwi. Pilih aja dulu ke Arduino, ya. Kita pakai board Arduino aja. Terus ke bagian bawah, kita pakai aja si Arduino Uno. Oke, nanti kita akan tampilannya seperti ini. Teman-teman dikasih Arduino Uno pinjaman ya. Pinjaman virtual ya, Arduino Uno virtual di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri di sini ada untuk pemrogramannya seperti dipinjemin Arduino IDE. Ada Arduino IDE di kiri, ada Arduino Uno di kanan. Nah, ini sudah bisa teman-teman pakai untuk yang pakai simulasi ya. Oke, kita coba untuk pemanasan awal tadi adalah bermain dengan pin 13 ya. Untuk mengendalikan LED. Nah, LED-nya ada di sini nih, teman-teman ya. Yang belum punya perangkat bisa lihat ada LED yang ada huruf L-nya ya. LED ini. Ini sudah tersolder ke pin 13, teman-teman. Sudah tersolder ke pin 13. Dan kita bisa lihat pada gambarnya, mana tadi gambarnya nih, gambar yang ada di pin 13. Nah, ini dia ya. Jadi LED-nya seperti ini. LED yang terpasang itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat pin 13 dia sudah terhubung ke positif LED atau kita sebut anoda. Ini secara fisik, teman-teman, itu yang LED yang kakinya panjang ya. Itu yang plusnya. Yang minnya yang kakinya pendek. Yang plusnya sudah terhubung dulu dengan pin 13. Ya, terus minnya LED ke resistor, kemudian dia ke ground. Nah, nanti disimak lagi ya untuk materi kita yang kemarin. Dengan model rangkaian seperti ini, artinya minnya LED sudah dapat ground ya. Minnya LED sudah dapat logika 0 atau udah dapat low dulu. Sehingga pin 13 ya, jangan lupa. Karena dia bisa I/O, pin 13 ini. Setting dulu. Pertama, dia disetting sebagai output dulu agar punya kemampuan mengeluarkan data. Kemudian data apa yang harus dikeluarkan? Data logika 1 atau high. Nah, ini akan menyebabkan LED-nya aktif karena dia sebelumnya sudah dikasih low atau ground. Nah, rangkaian model ini kita sebutnya rangkaian aktif high karena dikasih high dia aktif atau nyala. Kita uji ya untuk menyalakan LED ini berarti dikasih logika 1 atau high. Gimana caranya? Caranya kita pakai simulasi dulu deh. Nih, ya, nggak ada yang perlu diapa-apain boardnya karena LED-nya sudah tersolder, jadi udah pasti benar LED-nya ya kan. Tinggal codingnya aja. Nah, kita nulis coding dulu nih. Hal yang pertama kita lakukan adalah setting dulu ya. Setting pin 13-nya jadi output gitu ya. Oh, mungkin lebih besar kalau di Arduino IDE ini ya tampilannya. Setting pin 13 jadi output, kita nulisnya di pencet apa aja ya proses setting. Nulisnya gini. Pin mode ada yang besar dan kecil diperhatikan ya dalam bahasa C, case-nya sensitif. Besar kecil harus benar. Pin mode buka kurung 13 kamu jadi output. Diakhiri dengan titik koma sebagai akhir baris dalam bahasa. Ini kita bikin nempel aja ya. Kalau spasi nggak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Mau ada spasi, ada enggak juga nggak ada masalah. Ini fungsinya untuk setting pin 13 jadi output ya. Kenapa perlu disetting? Tadi 13 bisa jadi input, bisa jadi output. Kalau nggak disetting dia bingung. Saat ini kita pakai pin 13-nya mengendalikan LED, jadi disettingnya sebagai output. Terus udah jadi output, dia punya kemampuan mengeluarkan data, kita butuh mengeluarkan data apa tadi? Logika 1, perintahnya gini, digital write pinnya, pin 13, keluarkan logika 1.
Ya, ini untuk LED on ya, karena dia dirangkai active high. Si LED-nya udah dapat ground dulu. Makanya dikasih satu dia nyala. Boleh nulis satu begini atau ditulis high begini juga boleh. Sama teman-teman. Oke, kita langsung praktek aja. Bagi yang sudah punya perangkat, ini langsung aja di-upload ya ke ini yang ada arah panah ke kanannya. Ini berarti aku coba dulu secara fisik perangkat Arduino ini ya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman lihat prosesnya kalau udah pakai perangkat. Ini pengujian LED pin 13 gitu ya. Kasih nama dulu. Oke, ini akan langsung proses compiling. Jadi bahasa pemrograman kita dicek dulu ya teman-teman ya. Dicek dulu ada yang salah apa enggak. Setelah itu dirubah menjadi file.bin atau file.hex yaitu bahasa mesinnya yang nanti akan dikirim ditanamkan ke microcontroller kita. Ini proses compiling. Nah, sambil nunggu, izin sambil rokokan ya teman-teman ya. Jadi hasil dari proses uploadingnya bisa kita lihat nanti di fisik perangkatnya. Kalau pakai cara yang seperti ini langsung dari Arduino IDE software. Jadi teman-teman butuh komputer. Ini banyak yang tanya juga di grup kayak, aku belum punya komputer, belum punya laptop, pakai HP aja gimana? Nah, kalau kita ngomong keterbatasan teman-teman, tentu pakailah apa yang kita miliki saat ini. Gitu ya. Namun untuk ke depan, untuk tingkat yang lebih advance, teman-teman nggak akan bisa tuh pakai HP. Ya, karena ngetik tingkat yang advance itu butuh baris perintah yang luar biasa panjang, jelimet. Itu kayaknya tidak mungkin dilakukan di HP sudah. Ya, harus nantinya berujung kepada teman-teman mengusahakan untuk punya laptop atau komputer ya. Kan nggak usah beli yang mahal-mahal ya. Beli yang second yang masih bagus. Karena Arduino IDE sendiri softwarenya kan sebenarnya ringan. Nggak butuh spek yang tinggi banget gitu maksudnya. Oke, ini udah nih kayaknya teman-teman ya, udah done uploading, udah nggak ada proses loading lagi. Teman-teman bisa lihat di fisiknya nanti di teman-teman ngelihat ada LED yang menyala. Mana nih? LED yang ada di pin 13 ya. Ini LED yang kita mainkan. Kalau yang di atas ini LED power. Dia nyolok ke USB, dia nyala tuh. Ya. Oke, untuk teman-teman yang pakai simulasi sekarang. Nah, yang pakai simulasi ya udah ini tinggal di copy. Ya, kita langsung buka Wokui-nya. Nah, ini dipaste di sini nih. Nah, di sini nih kita mau coba ya. Udah ya, kelihatan ya. Nah, di sini LED-nya dia menyala nih, yang warnanya merah. Terus kalau mau bikin kedip gimana? Ya, kita tinggal bikin logika yang sebalik. Oke, kita mau bikin kedap-kedip. Gimana caranya? Yang jelas kita nggak bisa taruh di void setup. Kita bisanya naruhnya di void loop. Karena di void setup cuma dijalankan satu kali di awal. Tapi di void loop ini, nah dia akan looping terus ya selama alatnya masih aktif, masih nyala ya. Dia akan menjalankan perintah, baris-baris perintah yang ada di void loop. Ini tadi udah bikin on, kalau mau bikin kedip kasih delay dulu sebentar biar mata kita bisa sempat melihatnya. Contohnya 1 detik, satuannya adalah millisecond, 1000 millisecond. Kemudian kita copy aja terus paste untuk logika yang sebaliknya. Kalau tadi high, maka di sini low atau teman-teman tulis 0 boleh. Berarti ini yang menyebabkan nanti LED-nya. Ini silahkan bisa diupload untuk yang mau nyoba dengan perangkat secara langsung.
Oke, sudah sukses nih kayaknya. Sudah dilihat nanti di perangkatnya dia ada LED yang berkedap-kedip, itulah yang LED yang dipakai main. Ya, 1 detik nyala, 1 detik. Kita juga akan uji ke simulasi ya. Teman-teman bisa lihat semuanya nih karena di share screen di sini nih. Ya, nah, kita akan langsung aja coba lihat hasilnya di Walkwi simulasi. Hasilnya juga akan sama ya. 1 detik nyala, 1 detik mati. 1 detik nyala, 1 detik. Ya, ini cara mengendalikan LED yang ada pada pin 13. Nanti teman-teman yang pengen nyoba bikin rangkaian LED tambahan gitu ya, LED eksternal, silahkan ditambahkan LED-nya. Ya, beli LED lagi, beli resistor lagi ya, dipasang tuh ya, di pin-pin yang ada yang tersedia nih. Nah, silahkan tinggal dipilih. Oke, bagi teman-teman yang ini nanti simak lagi materi sebelumnya ya, teman-teman ya. Atau simak materi ini sambil di grup diskusi boleh untuk materi-materi dasar. Oke, sekarang mungkin ini ya, tambahin aja deh LED eksternal ya, biar teman-teman nggak penasaran bagi yang belum pernah nyoba Walkwi. Kita bisa nambahkan LED dengan mudah di Walkwi, teman-teman ya. Diklik aja plusnya, terus tambahkan LED. Nah, nanti di sini dipinjemin LED juga kita nih. Nah, pilih warnanya, terserah. Kalau udah klik keluar. Di sini kakinya ada yang huruf A, anoda, itu artinya positif. Ini kalau LED dia yang kakinya lebih panjang nih, teman-teman. Ya, yang bengkok tuh ya. Terus yang kaki satunya ada C. Nah, ini katoda. Ya, katoda ini kaki minnya LED yang kakinya secara fisik lebih pendek. Kita bisa merangkainya aktif low atau aktif high, itu terserah kita, teman-teman. Jadi, contoh kita mau rangkai aktif low. Jadi, mau rangkai aktif low bebannya. Artinya dikasih low dia aktif. Berarti rangkaian ini dia sudah dapat positifnya dulu. Positifnya saat ini permainan kita positifnya ya positif 5 volt ya. Jadi anoda langsung aja dikasih positif 5 volt di sini. Ini ganti warna merah. Ini positifnya sudah dapat dulu. Nah, LED ini kalau dia langsung menerima 5 volt tuh biasanya jebol putus. Kasih resistor teman-teman ya. Kalau pakai simulasi aja sih nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada resistornya ya. Tapi aku ajarkan teman-teman biar ideal ya, agar di ketika praktek juga nggak putus. Contoh aku ada 100 ohm ya resistor, ya udah itu yang aku pakai. Ya, jadi katoda LED, resistor, resistor ke pin. Nah, kita mau mengendalikan lewat pin pin apa? Contohnya pin 8. Jadi pemasangannya seperti ini untuk membuat rangkaian aktif low. Artinya ketika kita mengeluarkan logika low atau logika nol dari pin 8, ya itu akan membuat LED-nya menyala karena LED-nya sudah terhubung dengan 5 volt atau logika high atau logika satunya. Jadi kita tinggal ngasih logika nolnya aja lewat pin. Oke, kita rubah codingnya ya teman-teman ya. Rubah codingnya gampang, kita bisa lihat di sini pin 13 sebelumnya tinggal dikasih dengan angka 8, ini 8, ini 8. Maka 8 jadi output dulu, kemudian 8 keluarkan logika high. Nah, saat ini terbalik nih ya. Kalau misalnya kita mau yang tadi rangkaian kita aktif low, maka di sini dikasih low. Atau gini dulu biar teman-teman nggak bingung. Ya, gini aja dulu codingnya sederhana. Kalau rangkaian teman-teman benar, maka dikasih low ini harusnya LED-nya nyala. Kita coba ya praktekan codingnya di sini. Paste, pin 8 jadi output, pin 8 keluarkan logika 0. Kita coba. Kelihatan ya LED-nya ini menyala.
Kalau tadi high dia nyala, sekarang low nyala. Kok bisa begitu? Ya bisa ya, karena tidak selalu satu itu on. Satu itu juga bisa mati, tergantung dari rangkaian. Contoh nih, saat ini kita mau bikin kedap-kedip ya. Sama kayak tadi. Mungkin ku bikin codingnya di sini aja biar besar ya teman-teman. Sini kasih delay dulu. Kemudian baru diganti logika yang sebalik. Oke, ini kita uploadnya ke Walkme aja biar cepat teman-teman ya. Hasilnya bisa teman-teman langsung lihat. Oke, ini coding yang tadi. Kita stop dulu terus play again. Kelihatan ya? Nah, LED-nya 1 detik nyala, 1 detik mati. Sesuai dengan program yang kita berikan. Oke, itu tadi terkait output ya. Sebenarnya materi awal kemarin sudah. Nanti silahkan disimak lagi. Kita sekarang mau tambah tentang materi input, teman-teman. Sebelumnya kita sudah pernah bahas input sebelumnya, tapi sekarang ada tambahannya nih. Nah, kalau tadi udah mainan output, sekarang mainan input ya dengan input yang sederhana. Oh, belum ya? Ini masih ini nih, teman-teman. Ini masih penjelasan terkait rangkaian tadi. LED bisa dirangkai aktif high, berarti LED-nya dapat ground dulu atau logika low. Kalau yang aktif low, berarti LED-nya dikasih positifnya dulu atau dikasih 5 voltnya dulu ya. Nanti dari pin tinggal ngasih low atau logika nol dia nyala. Ya, ini boleh teman-teman pilih. Silakan mau rangkaian beban teman-teman tuh mau dikasih satu on atau nol dikasih on itu terserah. Teman-teman bisa sesuaikan. Bisa bikin sendiri rangkaiannya. Lanjut. Ya, kita akan menjadikan pin mikrokontroler untuk membaca. Saat ini menjadi untuk rangkaian sederhana, inputnya adalah dengan sebuah saklar. Di saklar ini perangkat input ya. Nah, nanti kurang input ini artinya kan dia bisa pin nantinya bisa membaca kondisi tombolnya lagi ditekan ataupun tidak ditekan, tergantung. Kok tergantung apa? Yang bisa dibaca kondisinya ada dua itu ya, kondisi tombol ditekan dan kondisi tidak ditekan. Rangkaian tombol juga ada dua ya, sama kayak beban tadi ada variasinya, rangkaian tombol pun ada variasinya. Bisa pakai yang model rangkaian satu, ini yang kemarin sudah kita sempat coba juga sebenarnya. Ya, model rangkaian tombolnya sederhana. Tombol kakinya dua, satu ke pin, satu ke ground. Cuma seperti itu. Ya, uh, yang wajib adalah ketika pakai model rangkaian satu, kemarin kita udah mempelajari harus mengaktifkan resistor, namanya resistor pull up. Nah, ini harus diaktifkan ya kalau pakai model rangkaian satu yang sangat sederhana. Nah, kali ini kita mau pakai model rangkaian dua nih teman-teman ya. Jadi ada tombol terus ada resistornya. Nah, ini teman-teman masih masih banyak yang bingung juga tuh kayaknya di grup ya kemarin pada pelatihan sebelumnya juga tentang model rangkaian ini. Ada yang ada resistornya, ada yang nggak ada, itu gimana gitu. Aku kasih analogi yang sederhana aja, gampang melihatnya begini teman-teman. Jadi ketika kita pakai model rangkaian dua, maka mulai dari pinnya dulu. Pinnya bisa jadi I, bisa jadi U, bisa jadi input, bisa jadi output. Harus kita setting. Agar pin ini punya kemampuan membaca data, ya kan? Dia kan membaca kondisi tombol. Maka setting dulu sebagai input. Ini yang jangan lupa. Setting dulu sebagai input, dia punya kemampuan baca data. Sekarang data apa yang dibaca, ya kan? Ada data itu data high dan data low. Saat ini kondisinya lagi tidak ditekan nih kan, tombolnya lagi no connection nih ya, tombolnya lagi nggak ditekan teman-teman ya. Pin itu nggak kemana-mana, teman-teman bisa perhatikan. Pin sekarang alirannya ke bawah sini teman-teman.
Jadi nanti pinnya membaca ini, membaca ground ketika tombolnya lagi tidak ditekan. Oke, kita bisa bikinin tabel tuh ya untuk yang saat ini. Contoh kita fokus di rangkaian 2. Nah, ini tambahan untuk teman-teman yang kemarin udah belajar dengan kita tuh ya. Ini ada tambahan lagi, sekarang pakai model rangkaian 2. Ini kita bisa bikinin tabel kebenaran. Contohnya kayak gini. Ini kondisi tombol. Oke, kondisi tombolnya apa aja? Saat ini kondisinya adalah tidak ditekan. Tiga tiga. Oke, kondisi tombol tidak ditekan. Nah, pinnya membaca apa nih? Nah, contoh kita pakai pin berapa ya? Misalnya pin bebas lah, pin 7 misalnya teman-teman ya. Pin 7 yang kita pakai. Maka di sini eh, pin 7 logika ya sebenarnya. Logika pada pin 7. Nah, itu pin logika 7 apa gitu. Ketika kondisinya tidak ditekan dengan model rangkaian 2. Nah, itu yang tadi kita perhatikan pinnya. Dia karena ini di sini nggak kemana-mana, dia dia ke sini nih. Nah, ada R terus dia ke ground. Maka yang dibaca oleh pin 7 saat ini adalah logika. Nah, ground ini identik dengan logika 0 atau low, teman-teman. Ya, jadi nanti kondisinya tidak ditekan, logika pada pin 7-nya yang dibaca adalah logika 0 atau low. Nah, terus kalau kondisinya saat ini tombolnya ditekan. Kalau ditekan, berarti ini tombol ya, jadi kayak kabel gini ya teman-teman ya, cetek kita tekan ya. Nah, maka kalau saat ditekan pin itu dia membaca ke positif ya, positifnya ini tentu saja positif 5 volt ya. Nah, tombol ditekan, pinnya terhubung dengan 5 volt. Ini menyebabkan pinnya terhubung 5 volt, jadi logikanya adalah satu atau high. Nah, gitu kurang lebih teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai tombol yang model rangkaian 2 yang kita hubungkan dengan pin 7, kita mau pakai untuk nyalakan LED. Nah, sederhana ya. Jadi tambah lagi ada LED-nya. Ketika nanti tombolnya ditekan atau logikanya satu, ini kita mau bikin agar dia menyalakan ini untuk on kan LED, yang off atau tidak ditekan ini untuk off kan LED. Nah, kita mau bikin project seperti itu ya. Projectnya sangat sederhana. Dari tombol bisa nyala matikan LED. Pakai model rangkaian 2 ya. Ini ada resistor ke ground. Ini istilahnya resistor pull down ya. Bawah dia ke ground. Nilainya 10 kilo ohm. Oke, kita langsung praktek aja. Teman-teman yang bisa praktek dengan perangkat sebaiknya dengan perangkat. Tapi teman-teman yang belum punya perangkat, kita bisa pakai simulasi walkthrough-nya untuk bikin rangkaian sederhana seperti ini. Oke, aku contohkan teman-teman di walkthrough ya. Jadi kita ke walkthrough dulu nih. Kita akan butuh resistor, butuh tombol ya. Oke. Nah, kita bisa pakai LED-nya di LED di pin 8 ini bisa dipakai ya. Bisa dipakai tetap. Atau mau pakai LED on board yang tersolder di pin 13 juga boleh, bebas. Kita tambahkan dulu tombolnya. Nah, bisa pakai push button ini, teman-teman. Ini tombol ini. Nah, tapi kakinya ada 4. Yang mana yang harus kupakai nih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, ada infonya nih. Nah, di walkthrough
komponennya Wokwi push button bisa dilihat di sini ya. Jadi daleman dari kaki 4 itu seperti ini kurang lebih. Untuk sisi atas, kanan dan kirinya seperti terhubung dengan kabel. Yang bawahnya juga kiri dan kanan seperti terhubung dengan kabel. Ketika tombolnya ditekan, itu bagian atas dan bawah terhubung. Ya, jadi kita bisa pakai dua buah kaki di sebelah kanan ataupun salah satu sisi yang sebelah kiri ya. Dua pin ini yang dipakai atau dua pin yang sebelah sini yang dipakai. Bebas, terserah kita. Tidak harus empat-empatnya dipasang ya. Jadi kita balik lagi ke Wokwi. Nah, tombol kita ini aku mau pakai yang sisi sebelah kiri aja. Nah, yang ini yang aku mau pakai ini. Terus ada resistor ya, kita tadi butuh resistor 10 kilo ohm. Nah, resistor, diklik resistornya kasih nilai 10 kilo ohm. Ini dia. Gimana merangkainya? Nah, gimana merangkainya? Gimana merangkainya, guys? Pertama, tombol tadi ke salah satu kaki tombol ke positif. Bisa kita lihat lagi. Ya, salah satu kaki tombol ke positif 5 volt. Ini sudah kita lakukan. Selanjutnya kaki tombol yang lain ke pin ya dan diparalel ke resistor. Oke, kita selesaikan dulu yang dari kaki tombol ke pin. Dari kaki tombol ke pin. Contohnya aku pakai pin 7 tadi ya. Nah, atau terserah, boleh. Contoh misalnya pin 5 juga ya, terserah bebas. Kemudian kaki apa namanya nih? Kaki tombol tersebut yang ke pin ya, dia di paralel dihubungkan juga dengan resistor. Kemudian resistornya ke ground. Groundnya ada banyak, teman-teman bisa ngambil di sini juga nih. Nah, di sini juga. Ini aku ganti warna hitam. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini agak kelihatan kan nih? Aku bikinkan yang baru ke bawah. Ini biar kelihatan. Nah, ini tambahannya nih, yang terparalel ya, kabel yang ke resistor, resistornya ke ground. Oke deh, ini ke 5 volt berubah jadi merah aja yang 5 volt ya. Standar internasional itu guys, warna itu ada artinya dalam elektronika. Oke, kaki tombol sudah ke 5 volt, kaki tombol sudah ke pin, sudah terpaler dengan resistor. Sekarang kita mau pakai untuk uh, kondisi tombol ini kita pakai untuk menyalakan LED. Ya, oke. Kita mulai ke coding nih, rangkaiannya udah selesai. Kita mau pakai tombol ini untuk nyalakan LED yang ada di pin 8 yang barusan kita coba ya. Kita ke coding. Jadi codingnya seperti ini, yang tadi boleh kita lengkapi aja ya, atau mau bikin baru terserah teman-teman. Aku mau nambahkan aja dari yang tadi. Tentunya mulai dari pin mode ya. Setting pin 8 jadi output nih untuk LED sudah ada, aku tambahkan lagi. Pin mode. Pin berapa tadi untuk tombolnya 7 ya. Kamu jadi kamu jadi input 7 karena mau aku pakai untuk baca kondisi tombol. Oke, ini kasih keterangan dulu. Pin 7 jadi input. Tadi yang di atas pin 8 jadi. Oke, sekarang kita mau kondisi pengecekan tombolnya terus-menerus. Aku asal tekan tombol, pokoknya dia nyala ya, kapanpun itu. Maka aku naruh coding itu di sini teman-teman, di dalam void loop-nya. Di sini aku bikinnya. Pengecekan tombol. Ini boleh aku hapus dulu. Pengecekan tombolnya adalah apa? Jika tombolnya ditekan, nah, jika tombol ditekan itu logikanya apa? Kita cek dulu tadi. Nah, ini dia.
Jika kondisi tombolnya ditekan, logika yang dibaca adalah logika satu atau logika high. Nah, kita bikinnya juga seperti itu. Jika tombol ditekan berlogika satu, nulisnya di coding, kita bisa pakai if. If digital read pinnya berapa nih untuk tombol 7 ya. Digital read 7 ya karena pin yang mau dipakai baca pin 7. Jika pembacaan pada logika pada pin 7 sama dengan satu, artinya ditekan tombolnya, maka nyalakan LED-nya. Nah, nyalakan LED tadi apa? Memberikan logika apa nih? Digital right. Pinnya 8, kamu keluarkan logika aktif dulu ya tadi ya. Nah, jadi dikasih low. Nah, ini LED-nya. LED on. Terus, else, if, digital, read. Pada pin 7, nah, jika tombolnya tidak ditekan, berarti sama dengan 0. Kurung tutup, kurung kurawal buka. Kita bikin LED-nya mati. Berarti perintahnya logika yang sebaliknya. Nah, ini dikasih apa nih logikanya? High. Ini LED-nya off. Oke, aman teman-teman? Ini kondisi tombol nyalakan LED. Ini kondisi tombol tidak ditekan. Ini LED-nya padam. Nah, coba ya kita praktekin ya. Apakah benar hasilnya? Kita langsung aja pakai simulasi karena wiringnya sudah oke di sini. Oke, upload. Nah, ini diawali dengan LED yang padam terlebih dahulu. Ku coba untuk tekan LED-nya, tekan tombolnya, ya. Satu, dua, tiga. Nah, kok nggak nyala nih? Nah, kok nggak nyala nih? Apa nih yang salah nih? Kenapa dia ditekan? Tadi pinnya salah ya guys. Oh, ini sekarang pin 5 guys, ya kan? Sedangkan di sini pin 7. Nah, mantap nih teman-teman nih. Nah, dibenerin dulu pinnya. Salah salah posisi tombol ya, jelas aja nggak jalan ya. Kita testing lagi dengan coding yang sudah benar. Kita cek lagi, tekan tombolnya. Nah, gitu tuh harusnya tuh guys. Ditekan tombolnya, ini lagi ditekan nyala. Dilepas tombolnya, ditekan lagi tombolnya, nyala, dilepas. Nah, oke. Permainan kita sederhana-sederhana aja dulu karena memang ini khusus untuk pemula. Terbiasa atau kenal dengan rangkaian aktif low, aktif high untuk beban ya. Kapan pin itu dikendalikan jadi output, kapan pin itu dikendalikan jadi input tuh teman-teman harus mulai memahaminya ya. Sekarang udah ada gambaran ya teman-teman ya. Input dan outputnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mainan kita malam hari ini, Kamin. Nah, Kamin kemana nih? Masih aktif kah? Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Mentor. Nah, silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, jangan sungkan untuk drop di kolom chat kita atau langsung raise hand aja untuk langsung interaktif bersama Kak Mentor. Nah, ini tadi ada pertanyaan di kolom chat, sudahkah terjawab, Kak? Dari Kak Jovita Zaina? Oh, belum, 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 belum. Oke, Kak mau tanya apakah resistornya harus 10K? Mengapa? Dan bagaimana jika kita menggunakan resistor yang berbeda? Silakan, Kak. Oke, jadi umumnya untuk resistor pull up
ataupun pull down teman-teman, nilainya sebenarnya sekitar 4,7 ya. Itu yang standarnya tuh. 4,7 ke atas. Yang paling idealnya sih 10K. Itu keumuman aja. Kalau mau nilai berbeda boleh, tapi nggak jauh dari itu kan gitu. Rentangnya 4,7 sampai 10K, teman-teman. Oke, semoga menjawab ya, Kak Jovita. Nah, ada pertanyaan dari Kak Lingga. Izin Pak, mau tanya, Arduino itu biasanya digunakan untuk apa ya? Wow, silakan Kak. Oke, jadi untuk yang nggak boleh untuk ganjel pintu. Jadi untuk kontrol, tadi kita bahas di awal bahwa si Arduino Uno, perangkat kita ini, dia digunakan sebagai alat kontrol, teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan kita. Utamanya untuk pekerjaan sebenarnya yang berulang. Seperti tadi pembahasan kita sortasi buah. Kalau manusia yang melakukan itu kan semakin lama semakin lalai, ya kan? Semakin lelah. Nah, pakailah Arduino untuk bantu. Jadi pasang dia ada sensor warna. Jadi dia bisa bekerja terus 24 jam. Beda seperti manusia ya. Jadi tentunya fungsinya adalah untuk kontrol maupun untuk monitoring biasanya. Monitoring itu untuk baca data, ya kan? Data. Apa yang lagi rame sekarang misalnya kondisi baca sensor ini, apa? Kualitas udara, ya, sensor pH air, pH tanah, ya. Baca apa lagi tuh? Monitoring kondisi gunung lagi aktif, lagi tidak, lagi rawan gempa, ya hal-hal yang seperti itu, ya tentunya memudahkan pekerjaan manusia, ya. Selain untuk mengendalikan, dia juga untuk monitoring, ya, untuk warning ketika ada tsunami, ya. Ya kalau bisa sebelum tsunami ya, ketika akan ada tsunami gitu misalnya, itu bisa pakai Arduino ini untuk hal-hal seperti itu, teman-teman. Oke, ada juga nih yang suka berkebun, mungkin bisa bikin penyiraman otomatis, terus untuk eh, smart farm gitu ya, Kak, juga. Nah, ya Oke, betul sekali kami, mantap. baik. Ada testimoni nih dari Kak Samsung SMA325F. Umur saya 51 tahun, tapi pengajaran Bapak sangat mudah dimengerti. Thanks, katanya. Thanks, Woi, katanya. mantap. 51 tahun masih belajar. Kita ada ini teman-teman bimbingan kita ada yang 65 tahun loh, guys. Ya, betul. Dan masih semangat dan udah bisa bikin mini project gitu ya, Kak. Betul sekali. Nanti Memang bolehlah kita dipamerin di WhatsApp grup ya, barangkali. iya benar nanti kita lanjutin pamer-pamernya di grup ya kami nih ya. Kayak memang kita menggunakan bahasa yang diusahakan sangat memudahkan teman-teman ya. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Jovita responnya ya. Membuat robotika salah satu basic yang harus dikuasai, yaitu microcontroller ini. Wah, terima kasih Kak Jo. Ini Kak Jo, Kak Vita, atau Kak Zaina? Oke, dari Kak Lingga. Terima kasih Pak jawabannya. Terakhir saya mau tanya. Oke, saya bawa kalau pertanyaan saya harus naik dulu. Pertanyaan berikutnya dari Kak Ali di Jember. Apa harus USB untuk penghubung ke komputer? Nggak harus USB. Jadi zaman zaman dulu kala, zaman aku bermain microcontroller itu sebelum USB kita pakainya port paralel teman-teman. Jadi masih ada nggak ya komputer sekarang ya komputer-komputer yang portnya tuh paralel. Jadi DB-nya DB25 ya. Jadi pakai itu untuk memprogram. Sekarang kan berkembang menjadi USB. Sekarang ada lagi via Bluetooth. Sekarang ada lagi via WiFi. Ada tuh. Oke, terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak Mentor. Nah, Dari Kak Lingga. PCB dan Arduino itu apakah sama fungsinya? PCB. Wah, ini seru nih pertanyaannya ya. Jadi PCB itu nanti cek dulu ya apa arti dari PCB ya. Eh, Apa print circuit board itu semacam papan ya yang kita bikinkan jalur-jalur. Di mana jalur-jalur itu dia menggunakan tembaga.
Tembaga itu kan jalur-jalur itu sebenarnya pengganti kabel aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi PCB itu papan ada jalur-jalurnya. Itu kita sebutnya PCB. Di mana PCB itu bisa kita desain dengan softwarenya macam-macam. Ada Sprint Layout, ada Eagle, ada ECADA, ada Altium, ya kan? Macam-macam tuh. Nah, jadi nanti kalau desain PCB tergantung kita mau bikin untuk apa. Zaman dahulu kala belum ada board Arduino Uno, teman-teman. Cerita ya, aku cerita dulu. Jadi belum ada board Arduino Uno, kita bikin sendiri desain PCB-nya. Jadi yang dijual umum cuma microcontrollernya aja. Jadi kita bikin dulu rangkaiannya, didesain dulu di komputer ya kan. Bikin papan ini, bikin rangkaian minimal. Nah, jadi ada komponen-komponen minimal agar microcontroller ini dapat bekerja. Kita desain dulu, kita cetak, baru kita solder. Nah, kita bikin sendiri kalau zaman dulu sebelum ada Arduino Uno ini. Kita sebutnya minimum system. Nah, sekarang istilah minimum system sudah mulai tidak ada ya. Kita bilangnya sudah board gitu aja. Board Arduino Uno. Ya kurang lebih begitu. Jadi PCB mau bikin sendiri bisa gitu ya, mau beli Arduino Uno ya juga bisa. Kalau PCB itu kan luas ya, teman-teman mau desain apa juga masih istilahnya PCB kayaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ya, dari Kak Revan. Bahasa pemrograman apa aja yang umum dibutuhkan untuk pemrograman Arduino, Raspberry, dan kawan-kawan? kalau Arduino biasanya teman-teman di bahasa C. Kalau yang Raspberry biasanya teman-teman familiar dengan Python ya. Python yang kalau udah ke web UI teman-teman belajar JavaScript. Nah, si JavaScript kalau teman-teman lagi nanti terhubung dengan desktop UI, jadi kayak bikin sebuah UI pada desktop komputer ya, teman-teman sangat bebas bisa pakai Embarcadero, bisa pakai Visual Basic, mungkin teman-teman yang masih lawas-lawas, masih kenal Visual Basic itu juga bisa dipakai. Kalau yang lebih umum lagi sekarang Java kayaknya ya. Nah, itu untuk bikin desktop UI juga pakai Java. Gitu kayaknya guys. Banyak ya yang betul dipelajarin ya, memang. Sekarang semakin kita itu di apa ya, ya semakin banyak penuh persaingan. Sebaiknya memang teman-teman nih banyak meluangkan waktu belajar banyak hal, ya. Perbanyak skillnya, biar nggak kalah dengan zaman yang begini. Gitu kayaknya kami. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada beberapa tanggapan. Saya bacakan dulu ya. Mungkin untuk logika, ini dari Kak Andreas di Blora. Mungkin untuk logika algoritma pemrogramannya agak lebih detail penjelasannya. Oke, nah ini mungkin untuk seperti ini. Terus teman-teman tadi yang masih tanya bingung untuk membedakan perlu kalau misalkan pakai ini atau project tertentu efektif pakai apa ya bahasanya. Terus eh, perbedaan PCB, Arduino, dan hardware maupun software lain itu seperti apa. Nah, tidak mungkin cukup kita bahas dalam satu kali pertemuan aja ya, Kak Mentor ya, sepertinya teman-teman. Iya, betul, betul, Nah, betul. tapi tenang aja, karena selama bulan Agustus ini kita ada kelas pelatihan basic microcontroller juga, di mana ada bundling 4 kali sesi dengan harga yang cukup ringan saja. Di berapa, Kak Mentor? Oh sebentar, bentar. Kelas Di 159.000 saja. ya, Cuma ngetes betul. aja, Kak. Jangan panik, jangan panik. Nah, itu Oke. sudah dapat 4 kali pertemuan dengan setiap sesinya itu durasinya 90 menit. Nah, nanti sudah ada e-sertifikat, rekaman, kemudian jejaring, dan free coaching klinik seumur hidup. Dan kalian teman-teman nanti di WhatsApp grup kelas juga akan mendapatkan teman-teman yang em, juga satu sinergi dan kadang bisa berkolaborasi bareng. Nah, seru banget. Sampai kalau mau naik ke pelatihan yang lain atau kelas yang lain itu udah saling mengajak gitu serunya itu di situ udah kayak keluarga baru. Oke, seperti itu. Nah, nanti Kak Mustika, pertanyaan pribadi silakan langsung ke
kontak Kak Mentornya ya. Nanti di WhatsApp grup kita juga sudah ada Kak Mentor di sana. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang relevan lainnya dari Kak Farhan. Pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mohon maaf karena 3 menit lagi kita harus sudah karena durasi ya. Kalau nggak ada durasi, kayaknya sampai besok subuh akan terus nih. Nah ini Kak Farhan di Batang, Jawa Tengah. Kak, bisa ndak Arduino buat pengganti gelombang gelombang sinyal PWM pure sine wave ndak buat inverter? Oke. Ah, itu kayaknya cerita yang panjang. Mungkin bisa, tapi aku sendiri belum pernah melakukan. Ya, teman-teman butuh riset lebih banyak untuk yang hal seperti itu. Kalau bisanya mungkin bisa, tapi sepure apa kita belum tahu. Nanti teman-teman butuh ngecek lebih 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 detail ya, yang hobi dengan membuat rangkaian seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mentor. Terima kasih juga teman-teman untuk antusiasnya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup momen seru kita di malam hari ini ya, boleh dong love statementnya dari Kak Mentor biar teman-teman yang di sini bahkan yang ini kan starting point teman-teman tuh beda-beda Kak. Ada yang benar-benar awam, ada juga yang sebenarnya sudah intermediate, bahkan mungkin nggak tahu ya, mungkin sudah ada yang advance tapi pengen menambah wawasannya. Nah, biar makin semangat, biar juga tertarik makin termotivasi untuk belajar Arduino maupun microcontroller. Nah, boleh dikasih love statementnya, Kak. Oke, jadi tugas kita sepanjang hidup guys adalah belajar ya. Belajarnya belajar apa aja boleh. Tentunya belajar hal-hal yang positif. Salah satunya ya belajar microcontroller ini. Jadi dengan belajar microcontroller, kita itu jadi melatih logika. Jadi terus mengasah logika kita, ya kan? Karena logik banget membuat sebuah algoritma di bahasa pemrograman dengan tadi Arduino IDE itu logik banget. Kalau masih ada yang salah, berarti logikanya masih ada yang salah, ya. Itu kita berlatih di situ juga. Selain juga kita itu berlatih membuat alat-alat yang bermanfaat buat kita. Jadi bukan cuman belajar microcontroller keren-kerenan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah minatnya kelihatan di sini, sebaiknya buat pembelajaran yang rutin. Nah, kalau saya diajarin sama guru saya itu belajar itu bikin pola yang rutin. Itu akan kalau ada apa tuh analoginya kami masalah planet dan orbitnya ketika kita belajarnya terus-menerus nanti akan orbitnya kelihatan lebih lebih jelas, lebih enak memudahkan. Misalnya belajar kayak kita setiap hari Minggu jam 8 misalnya sejam 2 jam. Rutin kan belajar seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya pola yang kita anut gitu ya di pelatihan-pelatihan kita yang lainnya di rutin di hari-hari tertentu gitu. Itu untuk memudahkan teman-teman juga membentuk orbit di kepala kita. Gitu ya kurang lebih kami. Semoga semangat terus teman-teman. Kamin kayaknya masih mood nih, Kamin. Oh iya, maaf saking excitednya. Terima kasih Kak Mentor. Ya. Ini jadi penyemangat juga untuk teman-teman. Bahkan di malam hari ini ada juga nih para senior veteran yang bergabung ya. Sudah berusia 51, bahkan ada yang di kelas itu 60-an. Luar biasa. Nah, ini bener banget karena main logika, jadi termasuk reverse aging ya. Kayak kita melatih logika otak kita biar makin sehat, nggak gampang pikun, biar tetap produktif dan bermanfaat tentunya. Terima kasih banyak, Kak Mentor. Nah, Siap, sebelum sama. kita tutup, yuk kita foto bareng dulu, kita dokumentasikan momen bahagia kita di malam hari ini. Nah, siapa tahu kita suatu saat bisa bersua kembali di momen yang lebih menyenangkan lainnya. Nah, ini ada jejak digital yang bisa kita kumpulkan bareng-bareng. Saya masih menunggu teman-teman yang bisa menyalakan eh, kameranya. Oke, nah ini ada yang sudah tidak asing ya Kak, ada beberapa peserta sebenarnya yang sudah ikut kelas, hadir juga di sini. Mantap belajar terus, guys. Ya, oke, siap ya teman-teman ya.
Saya hitung untuk slide yang pertama. Baik. 3, 2, oke. Pindah ke slide yang kedua. 5, 4, 1. Oke, slide berikutnya. 5, 4, 3. Mohon bersabar. Lanjut ke Kamin ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya dan keseruannya di malam hari ini yang boleh dibagikan bersama kami. Terima kasih juga untuk Kak Aldo, mentor kita tercinta yang tidak letih untuk menemani kita belajar bareng di malam hari ini. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat untuk kita semua, terlebih utamanya khususnya untuk Kak Aldo sekeluarga. Saya mohon Amin. maaf sebagai Amin. Kak Min dan host di malam hari ini atas kekurangan kami dan saya Friska sebagai Kak Min dan host beserta seluruh jajaran kru dan tim dari Alka Teknologi di balik layar yang ikut mensupport terselenggaranya acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipertemukan di sesi selanjutnya kelas-kelas lain yang lebih menyenangkan, lebih seru dan lebih bermanfaat ya. Semangat terus teman-teman untuk ngoprek, untuk main seru-seru bareng lagi. Kami izin mohon diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam mikrocontroller. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.